Kalau dilihat daripada pertanggungan jawab sebagai pelaku bom Bali, ya, itu saya nggak pantas bebas. Akan ada aksi yang mungkin katanya lebih besar juga. Ya. Ini bener nggak sih? Sebenarnya apa yang terjadi ini? Cuma pada waktu itu yang tersulit itu bagaimana? Apakah ada yang percaya? Nah itu. Jadi bukan lamanya kesadaran saya, tetapi saya memikirkan apakah ada orang yang percaya dengan statement saya. Kan gitu. Karena enggak mungkin. Wong Ali Imron korlapnya kok. Apa sih yang menjadi perhitungan bagi seorang pelaku bom untuk menjatuhkan tanggal ini nih pada saat ini nih? Iya. Bagusnya nih pas lagi kayak tadi mungkin peringatan, Iya. atau mungkin di luar itu memang ada perhitungannya tersendiri. Enggak ada pengalihan isu apa. Ya, sekarang begini, dicek aja. Tadi kan pengalihan isu apa? Kemudian yang kedua, kami ini siapa? Kami kan jelas. Kami ini siapa? Kami ini NII, penerus NII, Negara Islam Indonesia. Mungkinkah kami seperti itu ada hubungan dengan orang yang mau mengalihkan isu? Tidak ada. Sobat Damai, salam Pancasila. Mari kita gaungkan Indonesia damai, Indonesia tanpa kekerasan, dan Indonesia harmoni. Senang sekali saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Masih teringat jelas peristiwa yang merenggut ratusan orang tewas di tempat dari berbagai negara, di mana kondisi malam hari yang mungkin menjadi suasana malam indah untuk beristirahat, ataupun mungkin untuk melepas penat, namun ternyata berujung peristiwa besar di Indonesia hingga menjadi sejarah. Peristiwa bom Bali 1 tahun 2002 diperingati pada tanggal 12 Oktober setiap tahunnya. Berbagai karya tulis dituangkan sebagai simbol pembelajaran untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan nasional bagi masyarakat sekitar. Dan saat ini sudah lebih dari 2 dekade berlalu. Lantas bagaimana kabar pelaku bom Bali 1 yang masih menjalani hukuman seumur hidup di rutan Polda Metro Jaya? Dan akankah secepatnya bebas dari masa tahanan? Nah, di episode kali ini sebagai bentuk peringatan tragedi bom Bali yang terjadi tahun 2002 silam, kita diizinkan untuk berbincang dengan seorang terpidana kasus bom Bali 1 yang katanya kini menjadi garda terdepan membantu program deradikalisasi. Untuk kebenarannya seperti apa, langsung saja kita sapa Ali Imron. Assalamualaikum Bang Ali, apa kabar? Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik, Mbak. Baik ya. Terus kalau kabar-kabar teman-teman yang di rutan juga baik saat ini. Kegiatan Bang Ali sendiri bagaimana? Kalau baik, alhamdulillah. Oke. Jadi tetap kegiatan saya tetap sebagaimana sejak awal, bahwa tugas saya untuk memahamkan teman-teman yang dulu bersama saya memiliki pemikiran radikalisme atau terorisme. Untuk saya ajak sadar. Kemudian yang belum pernah terpapar supaya tidak pernah terpapar sebagaimana kami. Ya. Jadi tugas hingga sekarang ini saya kan sudah menjalani 20 tahun setengah. 20 tahun setengah. Iya, itu program saya hingga saat ini. Oke, ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, Sobat Damai, mungkin kalau Sobat Damai ingin menyaksikan yang berkaitan juga podcast di Cafe Toleransi tentang bom Bali 1, kita juga sempat pernah berbincang dengan Bang Hisham alias Umar Patek ya, di episode kemerdekaan HUT RI ke-78 yang lalu. Beliau juga merupakan salah satu pelaku bom Bali, kemudian sudah dinyatakan bebas bersyarat dan kembali bermasyarakat. Nah, berarti kalau ngomongin Bang Hisham dulu deh ya, kedekatan Bang Ali sama Bang Hisham sendiri gimana sih Bang? Kedekatan saya dengan Hisham adalah satu kelas. Ketika di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan 91 sampai 94. Jadi kami lulus satu angkatan sama Hisham.
Hisam itu namanya di sana adalah Abu Syekh. Abu Syekh. Iya. Jadi memang dekat. Nah, kemudian pertemuan kembali, Hisam pulang dari Afghanistan duluan, lebih dulu daripada saya. Tapi saya dengar kabar katanya dari Afghanistan ke Filipina, Mindanao maksudnya, Filipina Selatan. Itu. Kemudian tahun 96 saya pulang, nggak pernah ketemu. Nah, terus baru mendekati perencanaan bom Bali itulah saya ketemu di Solo. Nah itu jadi istilahnya namanya satu kelas 3 tahun, paling tidak 3 tahun atau lebih sedikit karena setelah lulus itu kita masih di sana, masih di Afghanistan, jadi dekat. Itu bahkan pada waktu itu pelajaran-pelajaran tentang masalah pengoboman, masalah racun dan cara-cara pembunuhan dengan rahasia yang lain yang belum pernah kami pelajari di Akademi Militer, justru saya mendapatkan dari Hisam. Karena pada waktu itu setelah kami lulus, di antaranya Hisam lah yang akhirnya kami suruh meningkatkan kemampuan itu pada waktu itu belajar dengan ikhwan-ikhwan Arab waktu itu. Jadi belum ada istilah Al-Qaeda. Itu. Jadi saya itu mendapatkan ilmu itu dari Hisam. Yang Hisam mendapatkan ilmu itu dari ikhwan-ikhwan atau teman-teman Arab pada waktu itu. Berarti tahun 94 akhir. Itu. Dan saat ini Bang Hisam sudah menghirup udara bebas begitu ya Bang. Ada yang mau disampaikan, mungkin boleh disampaikan melalui kamera. Jadi Hisam sudah besok ke saya. Nah, ketika besok ke saya guyoni begini. Itu kan saya manggilnya kan Mar. Kan ada namanya kan Umar Patek. Iya. Ketika disebutkan oleh Amrozi sebagai pelaku bom Bali yang ditangkap pertama kali. Saya katakan gini, Mar, ente nggak usah merasa nggak enak. Kenapa? Karena ente lah yang ditangkap terakhir kok pulang duluan. Ketawa dia kan gitu. Tapi itu hanya bersanda ya. Itu. Nah, dalam kesempatan ini mau saya sampaikan ke Hisam atau Umar ini, Mar, ente adalah sudah di luar. Jangan lupa bahwa kewajiban dakwah kita adalah untuk mengembalikan terutama teman-teman kita yang sudah pernah terpapar paham radikalisme, terorisme yang setelah kita kaji ulang bahwa itu adalah ada kesalahan. Oleh karena itu tugas ente di luar sekarang ini bagaimana menguatkan keyakinan itu supaya kawan-kawan yang sekarang belum sadar itu cepat sadar, kemudian umat atau masyarakat yang mengarah ke paham radikalisme itu jangan sampai. Itu tugas ente karena ente duluan keduluan bebas di luar. Itu kalau saya tetap terus melakukan sesuai dengan kemampuan saya ketika di dalam ini, tapi ente yang di luar harus betul-betul. Jadi hubungan sama siapapun, hubungan sama pihak manapun, yang penting dalam urusannya deradikalisasi dan mengkampanyekan perdamaian khususnya di Indonesia dan umumnya di seluruh dunia. Itulah tugas ente sebagai orang yang duluan bebas daripada saya. Insya Allah nanti saya susul. Luar biasa Bang Ali, lapang dada ya. Hebat. Dan kalau memang dipikir-pikir kejadian bom Bali ini memang sudah hampir 2 dekade lebih berarti ya. Abang Ali berada di dalam lapas, lalu bagaimana secara psikologis, pernah nggak sih ada momen abang keinget sama kejadian pada saat itu dan bagaimana meluapkan emosinya selama di lapas? Pernah mungkin menyesal atau ingin menangis atau meminta maaf sama korban-korban atau keluarga korban begitu? Jadi begini Mbak, perubahan saya itu sebetulnya bukan signifikan. Karena begini, untuk khusus bom Bali yang menjadikan saya ketangkap itu sebetulnya saya sendiri tidak sepakat sejak awal. Begitu juga Hisam.
atau Umar Pate ini. Tapi kami ini hanya terpaksa mengikuti senior kami. Itu. Nah, oleh karena itu, begitu bukti yang terakhir bahwa dengan ditangkapnya Amrozi, itu kan bukti yang terakhir bahwa jihad yang kami lakukan dengan melakukan pengeboman di Bali untuk menyerang orang-orang bule ini adalah jihad yang salah. Itu bukti yang terakhir yang akhirnya saya pribadi mantap bahwa ini adalah salah. Nah, karena apa? Karena keyakinan seperti itulah akhirnya saya yakin bahwa sebelum saya ditangkap itu saya sudah merencanakan. Jadi bukan kok saya ditangkap polisi, digebuki polisi terus sadar gitu, bukan. Jadi memang saya dalam pelarian ketika DPO itu saya mengkaji ulang. Dari pertama ketika saya diajak pertemuan pembagian tugas di Solo, perencanaan pengeboman di Bali itu saya sudah tidak sepakat. Perjalanan akhirnya yang saya tidak setuju, yang saya tidak dilibatkan, akhirnya saya malah dijadikan sebagai koordinator lapangan di pengeboman di Bali. Dan faktanya saya semuanya yang berperan di situ. Saya ikut perencanaan. Ya, saya yang menerima bahan kimia yang dikirimkan oleh Amrozi dari Surabaya. Saya yang menerima di Denpasar. Begitu sudah lengkap bahan kimia ini, saya juga ikut meracik menjadikan bahan peledak. Ketika bahan peledak sudah jadi, saya ikut menjadikan bom. Bahkan saya yang membuat detonator pemicunya. Saya yang memasang. Kemudian saya yang menentukan target Sari Club sama Pedisbab. Karena pada waktu itu Imam Samudra memerintahkan sasaran mengerucut di Jalan Legian. Makanya saya disuruh mencari diskotik yang mayoritas dan paling banyak bulenya. Saya temukanlah Sari Club sama Pedisbab. Nah, kemudian begitu hariannya yang sebetulnya itu keluar dari perencanaan, yang pada perencanaan itu sebetulnya hariannya itu tinggal yang bunuh diri saja. Tetapi dalam faktanya yang bunuh diri di mobil itu belum lancar nyetirnya, saya yang harus mengantarkan sampai mendekati Sari Club. Kemudian yang mau bunuh diri itu konsulat Amerika dengan sepeda motor mundur. Akhirnya saya yang membawa bom jinjing ini ke konsulat Amerika. Saya yang meledakkan yang di konsulat Amerika. Nah itu, jadi, karena keterlibatan saya seperti itu belum keyakinan saya. Saya hanya meyakini bahwa saya kalah ilmu dengan Mukhlas kakak saya itu menjadi pimpinan bom Bali secara umum. Kalau pimpinan lapangannya kan Imam Samudra. Saya kalah ilmu. Kemudian yang kedua, ada saya ataupun tidak ada saya, bom itu pasti tetap meledak. Kemudian yang ketiga, ini yang paling ekstrim. Harapan saya setelah bom Bali meledak itu terbentuk medan perang di Indonesia antara kami dengan NKRI atau kekuatan NKRI. Nah, ternyata begitu Amrozi ketangkap, bayangan gambaran bahwa setelah pengeboman yang kami lakukan itu sama sekali tidak ada. Terutama ketika Mukhlas tanggal 5 November setelah Amrozi ketangkap, saya lapori. Waktu itu dia ngontrak di Gresik. Amrozi ketangkap. Apa keputusannya? Keputusan kalau begitu kita lari sendiri-sendiri. Inilah yang membuat saya akhirnya 85% saya sudah sadar bahwa dengan keraguan saya ini bom Bali ini adalah jihad yang salah. Tapi perlu waktu. Mengkaji inilah, begitu saya ditangkap polisi, saya disodori BAP daripada mereka bertiga, yaitu Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas atau Ali Gufron. Saya yang benar saya yang tidak saya tolak. Nah, karena inilah yang sudah saya rencanakan bahwa ini harus diungkap. Harus ditunjukkan kesalahan-kesalahan. Bahwa jihad semacam ini adalah salah. Itu tadi sejak pertama saya ditangkap, digubuk di sebuah tambak di muara Sungai Mahakam itu saya sudah pada waktu itu sudah meminta kepada yang nangkap supaya saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang semacam ini berkenaan dengan salahnya jihad dalam pengeboman di Bali. Nah, oleh karena itu bahwa sebetulnya
Cuma pada waktu itu yang tersulit itu bagaimana? Apakah ada yang percaya? Nah itu. Jadi bukan lamanya kesadaran saya, tetapi saya memikirkan apakah ada orang yang percaya dengan statement saya. Kan gitu. Karena enggak mungkin. Wong Ali Imron korlapnya kok. Itu paling banyak terlibat kok, mosok kok secepat itu sadarnya. Tapi alhamdulillah walaupun seperti itu pemikiran saya tetap konsis sampai sekarang ini melakukan deradikalisasi. Dan alhamdulillah saya sendiri bersyukur karena teman-teman alumni Afghanistan alhamdulillah yang kalau menurut saya jumlahnya itu tidak kurang dari 400-an orang, nggak ada yang terlibat lagi. Jadi itu istilahnya hasil atau apa buah daripada perjuangan saya yang mengakui kesalahan dan didukung oleh kawan-kawan lain, beberapa kawan sama alumni Afghanistan dan di organisasi Jamaah Islamiyah. Berarti selama menghabiskan hari demi hari itu Bang Ali ini tetap semangat gitu untuk membantu teman-teman yang lain untuk kembali ke NKRI ya. Itu dari di berbagai kesempatan dari semuanya orang. Bahkan saya itu kan di Polda Metro Jaya kan di tahanan atau di rutan narkoba. Ya. Nah, teman-teman narkoba pun saya sisipkan masalah deradikalisasi. Kenapa harus seperti itu? Karena penting, menurut saya itu penting sekali masyarakat paham terhadap terorisme dan radikalisme supaya satu mereka tidak terpapar. Kemudian yang kedua supaya mereka itu sama-sama ikut sosialisasi tentang masalah terorisme. Kemudian yang ketiga supaya mereka nanti ketika pindah dari rutan narkoba Polda Metro Jaya ke lapas-lapas yang lain ketemu pelaku teror atau kasus teroris, mereka terutama terhadap yang belum sadar mereka tidak terpengaruh. Karena pernah terjadi kalau nggak salah itu di Surabaya. Itu narkoba ketemu narapidana teroris diajari, begitu sudah bebas mau ngebom. Nah ini jadi di setiap kesempatan, di setiap saya ketemu orang itu yang saya sampaikan. Oke, gitu. Nah tapi masih ngobrolin tentang peledakan bom Bali ini. Iya. Kalau katanya Bang Ali ini sempat cerita juga di berbagai media kalau bom Bali ini sebenarnya nggak sepenuhnya berhasil juga katanya. Karena tidak tepat waktu bersamaan dengan tragedi 11 September di Amerika Serikat katanya. Dan bahkan akan ada aksi yang mungkin katanya lebih besar juga. Iya. Ini bener nggak sih? Sebenarnya apa yang terjadi ini? Jadi begini. Perencanaan pengeboman di Bali yang pada waktu itu saya diajak Amrozi dari Lamongan desa kami menuju ke Solo. Pada waktu itu singkat ceritanya bahwa dikumpulkan oleh Mukhlas. Mukhlas itu aliasnya Ali Gufron, kakaknya Amrozi. Nah Mukhlas itu adalah dari yang datang di pertemuan itu yang paling senior. Baik alumni Afganistannya atau di DI atau DJI-nya. Nah, Mukhlas menyampaikan bahwa pertemuan ini dalam rangka melakukan jihad, menyerang orang-orang di Bali untuk membalas serangan tentara Amerika terhadap Afghanistan pasca runtuhnya WTC. Nah, kemudian pimpinan lapangan diserahkan ke Imam Samudra. Imam Samudra inilah menyampaikan bahwa perencanaan pengeboman nanti terhadap orang-orang bully yang pada waktu itu sudah direncanakan 3 bom. Bom mobil sekitar 1 ton, bom sepeda motor sekitar 1 kuintal, bom rompi sekitar 10 kilo. Semuanya akan dilakukan dengan cara bunuh diri. Nah, kemudian Imam Samudra menyampaikan kita mau memperingati setahun WTC. Berarti tanggal 11 September 2002. Padahal pertemuan yang saya diajak itu pada waktu itu sudah pertengahan Agustus. Nggak ada 1 bulan. Nah itu, jadi itulah yang mungkin ada yang mengatakan bahwa ada kegagalan di pengeboman di Bali gara-gara akhirnya nggak sampai waktu itu atau terlalu mepet.
Sehingga bom itu diledakkan 12 Oktober. 1 bulan lebih dari 11 September. Kemudian mungkin ada yang mencatat kegagalan karena bom sepeda motor yang direncanakan menabrak konsulat Amerika nggak jadi juga karena pelakunya mundur. Akhirnya kita ganti bom tas jinjing saja yang akhirnya saya taruh di trotoar dekat konsulat karena saya nggak bisa menaruh di pintunya. Karena malam itu malam minggu banyak polisi di pintu atau di depan konsulat Amerika. Akhirnya saya taruh di trotoar. Nah, mungkin kegagalan itu. Kalau masalah penyerangan terhadap bule dengan bom itu nggak gagal. Karena memang sesuai dengan sudah yang direncanakan bahwa bom itu akhirnya lebih dari 1 ton. Jadi kalau yang saya hitung itu 1 ton 125 kilo. Itu pun meledak. Kemudian yang rompi pun meledak. Nah, ada yang mengatakan gagal karena kurang malamnya. Enggak juga. Karena pada waktu itu sebelum saya membawa mobil ini, saya juga setelah meletakkan bom di konsulat Amerika, bom tas jinjing itu, saya lewat dulu di jalan Legian. Di depan Sari Club pada waktu itu bule yang di Sari Club dan Pedis Pub sudah banyak. Pada waktu itu baru jam 10. Itu sudah banyak. Nah, bom yang kami ledakkan kan kalau tidak salah itu jam 11 lebih, hampir setengah 12. Itu jadi mungkin Mbak pernah dengar kegagalan itu gara-gara itu mungkin. Itu. Okay. Tapi sebenarnya kalau dari tadi kita bahas tentang waktu atau aksi-aksi yang dilakukan, ini kan bergantung pada lokus dan tempusnya, waktu dan tempatnya juga. Sebenarnya apa sih yang menjadi perhitungan bagi seorang pelaku bom untuk menjatuhkan tanggal ini nih pada saat ini nih? Iya. Bagusnya nih pas lagi kayak tadi mungkin peringatan, atau mungkin di luar itu memang ada perhitungannya tersendiri gitu. Ini jadi begini, kan tadi sudah saya sampaikan perencanaan pengeboman di Bali itu memperingati setahun WTC, berarti 11 September. Tapi waktunya nggak cukup. Nah, kenapa harus 12 Oktober? Ini enggak perencanaan. Jadi kenapa kok 12 Oktober? Jadi begini ceritanya. Tanggal 9 Oktober waktu itu bom ini sudah kami rakit. Istilah merakit berarti menjadikan bahan peledak menjadi bom. Sudah kami rakit. Nah, dalam perjalanan perakitan ini kecelakaan meledak di kamar tempat kami menempatkan bahan peledak itu. Jadi pada waktu itu seingat saya itu hari Rabu sebelum maghrib waktu Denpasar. Jadi ada ledakan itu ternyata, jadi begitu saya cek ternyata itu adalah kesalahan Amrozi. Jadi Amrozi itu kan sebetulnya tidak bagian peracik sama perakit bom, tapi dilibatkan karena kurang orang untuk mengangkat laci-laci lemari plastik atau filing cabinet itu. Jadi ditempatkan di kamar kemudian diangkat ke mobil. Nah, kejadian itu bahwa Amrozi ini yang seharusnya laci itu langsung diangkat diseret mendekati pintu. Makanya bahan peledak yang tercecer di lantai keramik itu tergesek dengan bawah atau pantatnya laci itu. Itulah terjadi ledakan hari Rabu. Nah, karena pada waktu itu masyarakat tahu, tapi mereka tidak tahu kalau dari rumah kami. Karena pada waktu itu saya sebagai penanggung jawab rumah itu ikut feeling seperti masyarakat yang lain, ikut keluar pura-pura apa itu padahal dari dalam. Nah, setelah sekitar setengah sampai 1 jam, tetangga-tetangga sudah masuk semuanya. Saya masuklah, benar ternyata dari rumah kami. Penuh asap di rumah itu. Pucat semuanya. Terutama Amrozi, karena ternyata penyebabnya Amrozi. Akhirnya kejadian itu karena kami khawatir diketahui oleh masyarakat atau oleh aparat, maka malam itu kita kosongkan. Dr. Azhari, Abdul Matin, Umar Patek, Amrozi,
kemudian Amrozi, Mukhlas. Kita ungsikan, nginep di, ada yang ke hotel, ada yang ke penginapan sendiri-sendiri. Rumah itu kita kosongkan. Setiap 2 jam sampai pagi itu saya ngontrol. Ternyata tidak ada yang mencurigakan. Karena kejadian meledak inilah akhirnya kita putuskan bahwa karena sudah terjadi kecelakaan begini, kalau begitu kita ledakkan bom itu malam minggu depan. Bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 12 Oktober. Makanya kalau nanti ada atau masyarakat dengar bahwa 12 Oktober itu begini-begini perencanaannya, itu bohong. Itu karena kebetulan, karena sudah keluar dari perencanaan yaitu 11 September sudah gagal, makanya harus kita tetap tempatkan malam minggu. Karena Sari Club sama Pedispap ini yang paling banyak bolehnya adalah malam minggu. Oke. Nah, kejadian Rebo inilah yang menyebabkan kalau begitu malam minggu depan harus kita ledakkan. Bertepatan dengan tanggal 12 Oktober. Berarti tergantung kondisi dari teman-teman semua saat itu berarti ya? Iya, itu. Bukan berarti ada perayaan atau enggak nih ada. 28 Oktober misalnya gitu, Sumpah Pemuda atau apa? Enggak ada. Misalnya? Kalau zaman waktu itu kami tidak ada. Kecuali bom gereja tahun 2000. Oh iya. Memang iya, namanya Natal kan mesti 25 Desember. Nah itu. Oke. Tapi kalau ngomongin sebagai alumni yang pernah melakukan bom sendiri gitu, katanya abang ini dulu pernah tergabung ke dalam Jemaah Islamiyah ya? Iya, benar. Dulu sebagai apa di sana strukturalnya bang, dan bagaimana tugasnya di situ? Jadi kalau saya terakhir ketika kejadian menjadi pelaku bom Bali 1 itu adalah untuk resminya di Jamaah Islamiyah adalah bagian daripada tim khusus. Tim khusus Jamaah Islamiyah. Jadi istilahnya kalau meminjam ketentaraan berarti Kopassusnya JI atau tim khususnya. Nah, kalau pekerjaan untuk umumnya saya sebagai pimpinan pondok di tempat kami di Lamongan. Itu, tapi kalau struktur jamaah atau JI yaitu di tim khusus itu. Apa aja kira-kira tugas di situ yang mungkin kayak tadi pengkhususan harus membuat bom kah atau? Jadi tim khusus yang saya ikut di situ itu diantaranya adalah pengadaan senjata, pengadaan amunisi atau pelurunya, pengadaan bahan kimia yang bisa dijadikan sebagai bahan peledak, kemudian pengadaan bahan peledak, itu diantaranya seperti itu, Mbak. Kemudian bantuan JI ke tempat-tempat kerusuhan waktu itu adalah Ambon, Poso. Nah itu bagian daripada tim khusus. Nah termasuk pengeboman yang pernah kami terlibat, yaitu yang pertama adalah bulan Agustus tahun 2000 di Kedubes Filipina di Jalan Imam Bonjol Jakarta. Kemudian di tahun 2000 serentak di malam Natal saya dan kawan-kawan di Jawa Timur kebagian di Mojokerto itu. Jadi itu adalah tugas kami tim khusus. Oke. Bang, kalau ngomongin kejadian demi kejadian ya, sebenarnya tuh ini banyak simpang siur berita nih. Katanya kalau bom itu sebenarnya adalah pengalihan isu yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang lagi terjadi nih, pengalihan isunya dengan meledakan bom, katanya gitu. Ini gimana Bang Ali sendiri menanggapi gosip berita itu tuh? Bener nggak sih sebenarnya? Jadi kan begini, orang bisa mengatakan pengalihan isu apa yang dialihkan, kan gitu. Yang pertama adalah itu. Kemudian yang kedua, ya harus tahu latar belakang pelakunya ini apa. Kan gitu. Jadi yang pertama adalah pengalihan isu ini apa, kan gitu.
Misalnya ada kasus yang terjadi nih di negara itu, di negara Indonesia misalnya. Koruptor misalnya gitu. Biar mengalihkan itu nggak menjadi. Lah iya maksudnya begitu. Kalau kami sebagai pelaku nggak ada niat ke arah sana, kan gitu. Tetapi supaya masyarakat itu tahu, supaya nggak terbawa oleh statement atau oleh analisa pengamat yang nggak ngerti secara fakta urusan teroris, supaya nggak tertipu. Nggak ada pengalihan isu apa. Ya, sekarang begini, dicek aja. Tadi kan pengalihan isu apa. Kemudian yang kedua, kami ini siapa? Kami kan jelas. Kami ini siapa? Kami ini NII, penerus NII, Negara Islam Indonesia. Kami sebagai pelaku pengeboman ini adalah generasi keempat kalau hitungan kami. Generasi keempat. Itu. Mungkinkah kami seperti itu ada hubungan dengan orang yang mau mengalihkan isu? Tidak ada. Kemudian yang selanjutnya, latar belakang kami. Kan tadi kan latar belakang kami kan dari NII. Latar belakang kami bisa membuat bom dari mana? Afghanistan. Kita belajar di sana. Kita itu ikut akademi militer. 3 tahun juga seperti Akabri atau Akpol. Ketika lulus kita di parade militer juga Letnan 2. Kan gitu. Pengalihan isu kemana? Nah itu loh. Nah ini supaya jadi pelajaran buat masyarakat, supaya nggak tergiring oleh opini yang akhirnya rugi. Karena ketika hal-hal yang ya percaya sama sesuatu yang di luar fakta, nanti repot, nggak bisa kita ajak bersama-sama untuk deradikalisasi. Nah itu, apalagi ada analisa bahwa ini adalah rekayasa, konspirasi. Kalau rekayasa dan konspirasi itu nggak bisa dideradikalisasi. Nah ini yang saya sebagai orang yang mengkampanyekan deradikalisasi merasa rugi ketika masyarakat itu mendengar opini yang mengatakan bahwa pengeboman yang terjadi khususnya di Indonesia ini adalah rekayasa dan konspirasi. Karena apa kok saya rugi? Saya ini serius sebagai pelaku yang ingin mengajak sadar bahwa pengeboman ini adalah paham. Ketika paham ini harus dideradikalisasi, paham radikal itu. Nah gitu loh. Nah kalau kami seperti saya ya sebagai mantan terus nggak ada yang mendukung, ya nggak maksimal. Nah saya itu minta supaya semuanya pihak mendukung dalam upaya deradikalisasi ini. Nah itu Mbak. Berarti terorisme itu memang betul adanya, begitu Fakta. ya? Betul adanya. Kita juga harus tetap selalu waspada, begitu ya? Itu. Saya itu yang paling ngeri Mbak. Karena saya itu sebenarnya yang tahu peta. Peta terorisme, ya. Peta teroris khususnya di negara kita itu saya tahu petanya banyak. Itu makanya saya yang paling bahasa Jawanya itu negeni, tegang, jangan-jangan nanti, nah gitu loh. Tapi itu peta tadi udah udah dibocorin ke pihak kepolisian semua kan Bang? Ya mereka tentunya lebih tahu karena begini Mbak. Jadi ketika saya sadar itu nggak nanggung, tidak tanggung. Jadi begitu saya ditangkap, begitu saya diserahkan ke Mapolda Bali oleh pihak tim investigasi bom Bali yang menangkap saya langsung minta izin untuk jumpa pers. Kemudian saya kirim surat ke pondok pesantren saya yang saya tujukan kepada murid-murid saya, kepada binaan saya, kepada teman-teman saya. Apa diantaranya isinya? Bahwa pengeboman Bali yang kami lakukan dengan niat jihad itu adalah jihad yang salah. Makanya kalian jangan sampai terlibat lagi. Kalau kalian sudah saya ingatkan masih terlibat lagi, jangan disalahkan kalau saya kerja sama polisi nangkap kalian. Sampai kalimat saya seperti itu. Jadi istilahnya ketika saya sadar itu nggak nanggung apa yang saya lakukan. Itu. Jadi sehingga apa yang bisa
dijadikan oleh pada waktu itu tim investigasi bom Bali atau secara umum aparat yang berwenang untuk menanggulangi terorisme dan aksi teror itu saya sampaikan. Gitu dan alhamdulillah akhirnya hasilnya alhamdulillah baik sekali. Dan kalau tidak salah itu kepolisian penanganan terhadap terorisme di Indonesia itu termasuk yang berhasil di seluruh dunia. Berarti wujud kesiapsiagaan nasional yang digaungkan oleh BNPT dan pemerintah ini berhasil ya? Berhasil. Apakah ini dipahami juga oleh masyarakat, apalagi yang terutama yang awam gitu, mendapatkan pencerahan begitu, Bang Ali? Iya, jadi begini. Kan mungkin masyarakat kan yang dilihat misalkan begini, kok masih ada saja yang ditangkap. Iya. Itu kan kok masih ada saja aksi radikal. Kan gitu. Mungkin itu yang dibuat tolak ukur oleh masyarakat. Tapi jangan sampai hanya itu. Jadi ketika saya sebagai mantan, teman-teman sebagai mantan yang sadar ini, ya, saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kita yang peduli sama penanggulangan terorisme di Indonesia khususnya ini berhasil. Itu berhasil. Itu. Ya tadi lah gambarannya. Kalau nggak berhasil, misalkan alumni Afghanistan teman-teman kami yang sekitar kalau sekarang itu perhitungan saya itu masih 350. Seandainya mereka itu nggak sadar atau punya pemikiran seperti kami pada waktu itu melakukan pengeboman, ramai pengeboman. Nah itu. Nah adapun ada 1, 2, 3 dan lain sebagainya itu wajar. Karena apa? Sekarang contoh ya tentang narkoba saja padahal kita semuanya memerangi narkoba. Tapi prosentasenya setiap tahun meninggal. Ada saja kan gitu. Nah sama terorisme juga seperti itu. Makanya sering saya katakan bahwa jangan sampai ya teman-teman di BNPT, teman-teman di Densus dan dimanapun yang peduli sama deradikalisasi ini jangan sampai patah semangat. Harus terus bersemangat. Saya sebagai mantan yang tobat harus terus bersemangat. Teman-teman kami pun harus bersemangat terus karena ini kewajiban kita. Ya. Saya katakan kewajiban, Mbak. Karena apa? Ini saya anggap kemungkaran aksi-aksi teror ini. Jadi kita niatkan jihad, tetapi jihad yang salah. Berarti kan jatuhnya di kemungkaran. Maka harus kita hentikan. Terus semangat. Iya Pak ya. Betul. Oke, nah tapi sebelum ngobrol lebih lanjut kita minum kopi dulu nih Bang. Makasih. Dari tadi ngobrol terus. Silakan monggo. Ini adalah kopi khas dari Cafe Toleransi. Jadi semua tamu yang kesini selalu disuguhkan kopi khas Indonesia. Jadi karena kopi toleransi maka enak gak enak tetap harus dihormati dan diminum ya. Emang gak enak? Ntar saya komplain. Enak. Nah, ngobrol-ngobrol tentang Bang Ali nih, saya punya sesuatu nih ya. Nih saya punya foto. Nih Bang Ali inget gak sih foto di mana aja dan siapa saja nih beliau-beliau ini? Nih yang ini dulu deh. Ingat gak ini momennya apa dan siapa saja saat itu? Ingat gak siapa aja orangnya? Iya. Jadi ini adalah di tempat gubuk kami, di persembunyian kami bertiga, yaitu terletak di pulau yang hanya 1 hektar, yang di situ adalah tambak yang kami jaga, tepatnya adalah di muara Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Itu jadi setelah kami ditangkap, setelah saya diborgol lah baru itu diambil foto oleh polisi pada waktu itu. Nah, ini itu, ingat gak siapa aja? Yang polisinya mana aja dan yang putih itu kan jelas saya itu, yang kaosan itu. Itu. Kirain ini kok bule, bukan. bukan. Itu. Nah, yang belakang ini adalah Pak Riko. Iya, ini. Yang kaos putih Pak Riko, yang kaos biru Pak Carlo Tewu. Yang ini kopiahan ini
Ini ya. Pak Marsono. Itu. Yang berdiri ini kalau nggak saya Pak Tanmar Paung. Lah itu Pak Martinus yang sekarang Kadensus. Oke. Itu. Jadi, nah itulah karena sampean tadi menyebut kayak bule, itulah yang waktu itu saya kan ketika saya buron kan ada berita katanya bule dilibatkan nangkap teroris. Waduh, ini bener orang bule kan gitu. Tapi begitu ketemu saya pada waktu itu kita omong-omong di rig kapal pengeboran minyak. Pak Carlos sama Pak Riko tuh nyapa saya, "Lek piye kabare?" Waduh, bule kok bisa bahasa Jawa waktu itu. Jadi ternyata isu-isu itu hanya apa? Pepes kosong. Nggak bener. Oke, berarti ini Bapak Riko tadi ya, seperti yang sudah disebutkan, iya, Bapak Riko Ahmad Dhanil. Jadi kalau dilihat daripada pertanggungan jawab sebagai pelaku bom Bali, ya, itu saya nggak pantas bebas. Saya akui bahwa saya ini paling banyak salah di pengeboman di Bali. Tetapi yang saya pikirkan itu tetap dalam kaitannya dengan deradikalisasi. Karena begini Mbak, yang terjadi ini banyak sekali alumni Afghanistan, teman-teman kami atau teman-teman kami di Jamaah Islamiyah masih belum paham sampai sekarang itu faktanya terorisme itu gimana toh. Faktanya kami ditangkap itu kenapa toh. Itu mayoritas masih tidak tahu. Itu. Makanya mereka ini menunggu saya sebagai yang paling tahu tentang pengeboman di Bali itu menunggu saya ini keluar. Karena begini, ketika nanti mereka itu tidak tahu faktanya bahwa kami itu betul-betul melakukan pengeboman di Bali, akhirnya kami terbukti sebagai pelaku, kemudian kami ditangkap. Kalau nggak tahu faktanya seperti itu, saya khawatir mereka ini kena isu-isu yang murahan. Yaitu mereka ini karena aktivis Islam, maka akhirnya direkayasa untuk ditangkap. Ketika pengetahuan ini sampai ke mereka alumni Afghanistan atau kawan-kawan CI, bisa terjadi nanti kawan-kawan itu menjadikan musuh yang tidak pada tempatnya. Karena memiliki atau mempunyai paham atau pengetahuan yang salah dalam memahami penangkapan kami. Kemudian untuk berdakwah secara umum masalah deradikalisasi. Kalau di dalam ini kan terbatas sekali, Mbak. Makanya saya sampaikan deradikalisasi itu justru kepada kawan-kawan yang tahanan narkoba karena memang saya di situ. Iya. Itu sampai saya ngajarkan ngaji ke mereka, saya sisipkan masalah deradikalisasi. Nah itu. Jadi tetap bahwa itu di sisi lain saya menyadari bahwa sebetulnya hukuman saya seumur hidup itu tetap lebih ringan dengan keterlibatan saya. Tapi saya pun ingin supaya saya ini cepat bisa bebas berbaur dengan masyarakat supaya bisa leluasa untuk menyampaikan deradikalisasi. Karena ketika di dalam ini Mbak, ya sulit sekali. Ya mau diwawancarai wartawan pun enggak bisa atau sulit. Mau diwawancarai siapapun sulit dan lain sebagainya. Nah kalau nanti ketika saya di luar kan bisa leluasa. Karena saya ingin bahwa ucapan saya itu didengar oleh banyak orang. Khususnya untuk mengkampanyekan perdamaian dan deradikalisasi. Oke. Nah tapi tadi selama kita ngobrol nih saya nggak ngerasa tegang gitu ya. Apa karena nih Bang Ali sendiri sebenarnya pribadinya humoris atau justru serius terus? Karena kalau dilihat di TV-TV yang sebelum-sebelumnya nih Bang Ali nih kayaknya serius banget gitu. Sebenarnya pembawaannya gimana sih? Jadi Bang begini Ali? Mbak, mayoritas kami itu sebetulnya suka bercanda. Jadi seperti saya terus kakak saya Amrozi. Kalau mau kelas memang agak tegang. Itu makanya kan ketika pada waktu itu Amrozi ketangkap itu masyarakat terutama di desa itu terus di sekitar desa itu heran. Kenapa ini Amrozi kok sampai terlibat pembunuhan ratusan orang ini? Mereka ini orang baik, nggak pernah nyakiti orang. Nah itu. Jadi aslinya kami itu seperti itu. Nah pengalaman-pengalaman inilah yang akhirnya juga menjadikan dasar buat saya untuk introspeksi dan mengajarkan kepada yang lain. Itu bahwa sebetulnya pembawaan kita ini
adalah baik sekali ketika kita bisa membaur ke masyarakat tanpa harus melakukan aksi kekerasan. Ya, kita sebagai generasi, misalkan kita sebagai dai yang mendakwakan Islam itu sebetulnya cukup dengan pembawaan kita yang humoris, ya, kemudian dengan banyaknya teman kita itu sudah cukup. Kenapa harus dengan pakai kekerasan? Nah, tadi kan Mbak tanyakan tentang perencanaan berikutnya. Nah, ini supaya nggak lupa. Jadi begini, ini bom Bali belum kelar. Pada waktu itu, itu Imam Samudra itu sudah merencanakan setelah pengeboman di Bali ini selesai, nanti berikutnya kita ngebom di Jakarta minimal 2 ton. Mobil yang sudah disiapkan mobil Isuzu. Kalau yang Bali kan 1 ton 125 kilo itu kan mobil L300, Mitsubishi L300. Nanti 2 ton itu paling tidak Isuzu. Yang kapasitasnya lebih luas daripada L300. Itu sudah direncanakan, Mbak. Makanya begitu Amroji ketangkap, saya kabur, kemudian saya ditangkap, itu merasa bersyukur. Karena kejadian berikutnya tidak kami lakukan, walaupun akhirnya dilakukan oleh Dr. Azhari sama Nurdin M-Top. Tapi di Marriott itu nggak ada 0,5 ton. Nah, yang mau kita rencanakan itu 2 ton. Nah gitu, jadi itulah yang menyebabkan kenapa kok saya bersyukur ketika ditangkap itu, supaya kemudian yang berikutnya, makanya ketika peringatan bom Marriott 19 tahun peringatan bom Marriott, saya kan diundang dijadikan narasumber. Saya katakan bahwa pengeboman yang terjadi itu adalah musibah yang disebabkan oleh paham kami, tangan kami. Itu adalah takdir yang jelek. Itu adalah perbuatan yang jelek. Tapi ada sedikit hikmah positifnya, saya katakan gitu. Apa hikmah positifnya atau dampak positifnya? Bahwa terbongkarnya jaringan kami. Karena kalau jaringan kami tidak terbongkar, terus menyusun kekuatan, bagaimana nantinya akan lebih parah daripada hanya sekedar pengeboman. Indonesia akan jadi seperti Suriah, Irak, dan negara yang ada perang yang berdasarkan agama. Jadi itu yang saya syukuri itu. Ketika terbongkarnya jaringan kami, waktu kami ketangkap karena kasus bom Bali, membongkar semuanya. Sehingga bagaimanapun ada kawan yang masih menggebu-gebu dengan terjadinya penangkapan, mesti direm paling tidak. Direm atau berhenti atau introspeksi. Sehingga tahu kekurangan-kekurangan dan kesalahan. Itu, Mbak. Ngomongin kesadaran gitu ya Bang Ali. Waktu terjadinya bom Bali sendiri, Bang Ali waktu masih muda banget ya? Ketika persidangan 33. Oh, persidangan 33. Nah, berarti bom Bali ya itulah 32. Oh, 32. Ya, tapi masih tergolong muda ya? Iya, masih muda. Ada nggak sih yang ingin disampaikan ke generasi muda kita? Iya. Untuk lebih sadar dan mawas diri agar tidak mudah terprovokasi nih Bang Ali. Jadi khususnya kepada para generasi muda ataupun tidak generasi muda tetapi generasi yang seangkatan dengan saya atau dengan kami. Jadi harus hati-hati dengan paham radikalisme, terorisme ini. Kalau dulu kami belum ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengingatkan. Nah, sekarang ini kan sudah kejadian beberapa kali pengeboman, kami pelakunya, kemudian kami ketangkap, kemudian saya sebagai yang memotori untuk sadar, kan sudah ada orangnya. Nah, oleh karena itu kalian jangan terprovokasi oleh pihak manapun yang mengajarkan paham radikalisme dan terorisme ini. Ya, kalian bisa tanya ke saya. Kalian bisa tanya ke adik saya Ali Fauzi yang ada di luar. Kalian bisa tanya ke Pak Umar Patek. Kalian bisa tanya ke Pak Nasir Abbas. Mereka itu di luar. Tanya ketika mendapatkan ajaran-ajaran yang seperti itu. Nah, lebih baik lagi kalian tanya ke saya. Saya jelas ada di tahanan di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Insya Allah saya setiap saat bisa ditemui. Jadi supaya tidak tersesat dengan paham-paham
radikalisme dan terorisme. Kalau zaman kami dulu kan belum ada yang mengingatkan. Nah, sekarang ini sudah ada kami. Makanya kalian itu harus tanya kepada kami yang berpengalaman masalah itu. Sudah melakukan. Kemudian sudah sadar. Itu Mbak. Jadi para generasi muda jangan sampai. Jadi karena apa? Kalau kalian mau menjayakan Islam masih banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan, dakwah bisa dilakukan tanpa harus melakukan kekerasan atau mengajarkan intoleransi atau mengajarkan paham-paham radikal atau mengajarkan takfiri, mudah mengkafirkan orang dan mudah menghalalkan darahnya orang. Itu jangan sampai, karena itu justru menjelekkan Islam itu sendiri dan tidak sesuai dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu benar-benar pesan yang luar biasa ya Bang Ali ya, untuk Sobat Damai, generasi muda yang ada di rumah, tetap waspada, gunakan waktu sebaik-baiknya, dapatkan guru yang terbaik juga ya, biar nggak salah jalan dan tetap di jalan yang positif gitu Sobat Damai. Nah tapi nih Bang Ali, walaupun hari demi hari sudah berlalu nih, tapi kan yang namanya jejak digital itu tidak mudah untuk hilang ya. Apalagi nama seorang Ali Imron gitu. Mungkin juga di bayangan atau diingatan masyarakat juga tidak mudah lupa gitu ya. Padahal menurut saya dan menurut info yang saya dapat juga Bang Ali ini sudah banyak berubah dan tidak jarang mengikuti atau berkontribusi untuk menjadi garda terdepan dari program deradikalisasi. Benar ya begitu ya Bang Ali ya? Gimana tanggapannya? Jadi begini Mbak. Jadi begini. Saya pun tidak ada masalah. Ketika misalkan ya, para korban, khususnya korban bom Bali atau keluarga korban yang sampai sekarang misalkan marah terhadap kami, saya pun tidak masalah. Karena wajar kami dimarahi mereka, kan gitu. Wajar kami dimarahi mereka. Nah, oleh karena itu setiap kesempatan itu mesti saya sampaikan permohonan maaf. Karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan untuk kesekian kalinya, jadi terhadap kesalahan saya, terutama pengeboman di Bali, saya menyampaikan permohonan maaf saya sebesar-besarnya kepada para korban, para keluarga korban, dimanapun mereka berada, dan agama apapun. Kemudian pihak-pihak yang dirugikan dalam pengeboman Bali, jadi dari hati saya yang paling dalam untuk sekian kalinya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Itu Mbak. Jadi itulah yang istilahnya yang paling membebani saya hingga sekarang itu. Kalau cap dari kawan-kawan bahwa Ali Imron pengkhianat, tidak masalah. Itu. Jadi yang paling membebani saya terhadap para korban sama keluarga korban. Dan itu memang saya lakukan Mbak sejak pertama. Ketika saya disidik di BAP itu selalu saya sampaikan. Di persidangan pun setiap ada saksi, setiap ada momen, mesti saya permohonan maaf yang saya pertama kali saya sampaikan. Itu. Jadi kemudian apa toh? Aplikasinya mohon maaf itu ya tadi kerja-kerja tadi. Saya bantu polisi dalam pengungkapan kasus. Saya bantu semua pihak dalam penanggulangan terorisme. Bahkan ketika saya pada waktu itu dituntut 20 tahun oleh jaksa saya. Kemudian vonis saya lebih berat yaitu seumur hidup, saya tidak melakukan banding. Padahal menurut hukum seharusnya saya banding. Punya hak ya untuk Punya itu. hak untuk banding. Makanya ketika saya didatangi oleh jaksa saya, Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz nggak banding? Saya kan cuma menuntut 20 tahun. Saya katakan begini, terima kasih Pak, sampean hanya menuntut 20 tahun. Meskipun saya dijatuhi hakim dengan vonis yang lebih berat daripada tuntutan sampean, saya tetap bersyukur dan saya tidak akan banding. Karena apa? Kalau saya banding,
saya lebih menyakiti para korban dan keluarga korban. Sebagai orang yang bersalah, saya langsung sampaikan gerasi ke Presiden. Jadi saya tidak banding tapi langsung mengajukan gerasi pada waktu itu. Ini sebagai upaya aplikasi kesadaran saya. Jadi itu Pak. Jadi hingga sekarang ini saya nggak bosan-bosan untuk menyampaikan permohonan maaf saya. Itu. Nah, kan pernah saya dituduh bahwa permohonan maaf saya itu hanya kepada Muslim yang kena. Padahal saya itu tidak pernah ada niat seperti itu. Makanya begitu ada isu yang seperti itu selalu saya sampaikan semuanya. Dimanapun mereka berada dan agama apapun atau keyakinan apapun. Saya mohon maaf kepada mereka dan permohonan maaf saya itu akan saya lakukan sampai saya nanti mati. Itu. Jadi itu yang hingga sekarang itu sering saya sampaikan. Sehingga selama 20 tahun lebih itulah. Jadi saya tidak pernah merasa jengkel. Ketika misalkan ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Kan gitu. Itu. Saya dituduh pengkhianat saja nggak marah kok. Apalagi disalahkan oleh para korban dan keluarga korban. Ya. Itu. Jadi betul. Jadi wallah saya nggak ada sedikit pun hati misalkan kesel dan lain sebagainya. Bahkan saya menyadari kan gitu. Nah, ada yang unik juga nih ya, ternyata Sobat Damai, bahwasannya ternyata sekarang ini antara petugas, tersangka bahkan penyintas ini ternyata sudah berbaur dan membentuk sebuah yayasan begitu. Iya. Benar begitu ya, Bang Ali? Betul. Jadi begini. Itulah yang saya sendiri bersyukur. Bagaimana aparat yang menangkap kami itu kok akhirnya bisa akrab dengan kami. Bahkan korban yang kami sakiti dan keluarga korban yang kami sakiti bisa akrab dengan kami. Itu. Jadi ini adalah kalau menurut saya rahmat dari Allah yang paling besar dalam masalah ini kan gitu. Saya itu sering Mbak dibesuk korban. Walaupun tidak korban Bali. Karena korban Bali kan mayoritas di Bali ya. Bali. Itu korban-korban pengeboman yang lain yang dilakukan oleh sama-sama kawan CI, yaitu Marriott pertama, kemudian Kedubes Australia, kan gitu. Kemudian Marriott 2 sama Ritz Carlton, itu saya sering dibesuk oleh mereka, kan gitu. Dan saya hormat, Jadi artinya bahwa mereka yang kita sakiti itu bisa seperti itu kan gitu. Nah itulah. Jadi ini bukan isu, ini betul-betul terjadi antara penangkap yang ditangkap dengan korban bisa satu jalan. Bahkan kita bentuk yayasan-yayasan. Yang yayasan-yayasan ini penting sekali Mbak. Karena yayasan-yayasan inilah yang nanti yang membantu atau paling tidak menjadi tempat kembali kawan-kawan terutama yang sudah selesai melaksanakan atau menjalani hukuman karena kasus terorisme. Karena kalau nggak ada tempat yayasan ini nanti bingung. Ya. Itu. Nah makanya yayasan-yayasan ini kita bentuk. Di Jawa Timur ada atau di Lamongan tempat kami. Yayasan Lingkar Perdamaian, kemudian di Jakarta, di Bogor ada, di Sumatera ada. Nah yayasan-yayasan inilah sebagai tempat terutama nanti kita bersama-sama untuk mengkampanyekan perdamaian. Dan itu efektif. Itu banyak kegunaannya. Adapun nanti misalkan ada yang istilahnya 1-2 orang yang masih radikal itu nggak bisa dipungkiri Mbak. Bukan berarti salahnya yayasan itu bukan. Tapi yayasan ini berperan sekali dalam menampung daripada mantan-mantan atau buat tempat kami untuk mengkampanyekan perdamaian dan deradikalisasi itu. Karena begini Mbak, khususnya mantan-mantan teroris itu nggak mungkin diajak terus gabung ke organisasi yang sudah ada gitu, nggak mungkin. Harus ada wadah sendiri. Nah itulah yang kami lakukan. Jadi kami
saya yang masih ada di dalam, kemudian teman-teman kami yang ada di luar, kemudian bapak-bapak baik di Densus ataupun di BNPT, kemudian kawan-kawan yang lainnya yang LSM dan lain sebagainya. Kemudian para penyintas atau keluarga korban, para korban dan keluarga korban. Jadi benar itu bukan kok sesuatu misalkan pencitraan, bukan. Memang ada wujudnya. Jadi ada buktinya. Makanya setiap saya ditanyai misalkan, terus kemana ini kita harus sana. Kalau di Jawa Timur ke yayasan sana, kalau di Jakarta ke yayasan sini, kalau di Sumatera ke yayasan sana. Jadi enak. Jadi ada tempat untuk berkumpul dan kembali atau mencari tahu tentang masalah-masalah ini. Baik, oke, terakhir nih Bang Ali, mungkin bisa disampaikan apa yang juga mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bang Ali sendiri ke keluarga korban atau mungkin juga ke masyarakat Indonesia untuk tetap bersama menjaga keutuhan NKRI. Apa yang ingin disampaikan, silahkan. Iya, jadi begini. Jadi peringatan bom Bali yang sudah 21 tahun ini, jadi momen ini mudah-mudahan jadi perekat kita sebagai sesama manusia, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Nah, oleh karena itu bahwa ayo kita ini bersama-sama untuk saling bantu-membantu dalam mengkampanyekan perdamaian dan deradikalisasi. Karena masing-masing orang punya kegiatan yang berbeda-beda, porsinya juga berbeda-beda. Tetapi yang penting satu tujuan dalam masalah ini, yaitu mengkampanyekan perdamaian dan deradikalisasi. Banyak sekali hal-hal yang bisa menuju kepada paham radikalisme dan terorisme. Itu. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Semua pihak harus terlibat. Bukan hanya saya sebagai mantan teroris atau bukan hanya kami sebagai yang beragama Islam, semuanya harus terlibat dalam masalah ini. Karena ketika kita bersatu pasti lebih kuat daripada kita sendiri. Nah, itu yang harus kita sadari, bahwa permasalahan aksi teror atau paham terorisme ini nanti ketika merajalela di masyarakat, kita semuanya yang rugi. Nah, oleh karena itu kita dalam menanggulangi harus bersatu padu untuk menanggulanginya. Kita harus terus bersemangat. Saya ketika masih di dalam semangat, kalian yang ada di luar harus lebih semangat. Itu mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita juga cepat bisa menyusul, bisa berbaur dengan masyarakat. Itu mohon bantuan doa dari kalian semuanya. Ya, insya Allah ya, Bang Ali ya. Terima kasih waktunya sudah mau berbagi, sudah mau bercerita ke kami semua, dan semoga setiap pengalamannya Bang Ali bisa menjadi pelajaran. Amin. Buat generasi muda ya. Terima kasih sekali lagi Bang Sama-sama, Ali. Mbak. Baik Sobat Damai, setiap langkah yang kita ambil harus dipertimbangkan untuk sebuah tanggung jawab yang besar. Peringatan tragedi bom Bali menjadi momen untuk membentuk komitmen bersama dalam memberantas paham radikalisme guna menciptakan sebuah perdamaian serta menghargai dan saling menghormati kehidupan bermasyarakat. Kita sama-sama doakan untuk korban peristiwa bom Bali 1 agar senantiasa menjadi cahaya terang di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan keluarga korban juga semakin dikuatkan, diikhlaskan, dan selalu diberikan rasa cinta kasih ya. Dan tentunya Bang Ali juga semoga sehat selalu ya Bang Ali. Akhir kata, saya Indira Dewi bersama dengan Ali Imron. Tolak kekerasan, tolak radikalisme, dan tolak terorisme.